Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan praktikum kita yang ketiga, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Di mana tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menentukan kadar asam asetat, yang kedua, menentukan kadar amoniak dalam larutan. Nah, untuk dasar teori dari praktikum ini, yang pertama adalah asidimetri. Asidimetri adalah menentukan kadar suatu larutan basa menggunakan standar larutan asam. Larutan asam yang digunakan adalah HCl, asam oksalat, dan asam borat. Yang kedua adalah alkalimetri. Alkalimetri adalah untuk menentukan kadar larutan asam menggunakan standar larutan basa. Nah, standar larutan basa yang digunakan biasanya adalah NaOH. Baiklah, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama kita mulai dari alat. Alat yang pertama kita gunakan adalah alat titrasi, yaitu biuret. Yang kedua, Erlenmeyer. Yang ketiga, gelas ukur. Yang keempat, pipet tetes. Nah, untuk bahan yang kita gunakan, CH3COH dengan konsentrasi 0,1 N, NaOH dengan konsentrasi 0,1 N, HCl dengan konsentrasi 0,1 N, dan NH3 dengan konsentrasi 0,1 N, serta dua buah indikator PP dan indikator metil oren. Baiklah, langsung saja kita masuk ke prosedur percobaannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke prosedur percobaan dari alkalimetri. Di sini bahan yang kita gunakan adalah kita akan menentukan kadar dari CH3COH atau asam asetat dengan menggunakan larutan standar NaOH. Yang pertama adalah kita tuangkan 5 mili asam asetat atau CH3COH ke dalam gelas ukur. Nah, selanjutnya setelah kita dapat 5 mili, kita tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Ini untuk Erlenmeyer pertama. Yang kedua, untuk Erlenmeyer kedua, kita tuangkan asam asetat sebanyak 10 mili. Nah, setelah kita dapat volume 10 mili, kita tuangkan ke Erlenmeyer yang kedua. Untuk selanjutnya kita kasih dengan indikator PP. Indikator PP diteteskan sebanyak 2 tetes di masing-masing Erlenmeyer. 1, 2, 1, 2. Selanjutnya kita titrasi larutan asam asetat yang telah ditambahkan dengan indikator PP menggunakan larutan standar basa atau NaOH. Kita tetesi secara perlahan-lahan sampai terjadi perubahan warna dari bening menjadi kemerahan. Kita titrasi sambil mengaduk larutannya agar tercampur rata. Nah, inilah hasil titrasi.
yang telah berubah warna dari yang awalnya bening menjadi berwarna kemerahan. Selanjutnya kita lihat berapa volume yang terpakai untuk titrasi 5 mili CH3COH. Setelah dititrasi, larutan NaOH yang terpakai adalah sebanyak 4,7 mili. Di sini kita lihat di angka 4,5, di antara angka 4,5 dan di antara angka 4,5 dengan 5, yaitu kita dapat sebanyak 4,7 mili. Selanjutnya kita lanjutkan untuk titrasi yang kedua. Nah, selanjutnya kita titrasi RNMR kedua yang berisi CH3COH sebanyak 10 mili dengan menggunakan larutan NaOH. Kita titrasi dari yang awalnya berwarna bening hingga berubah warna menjadi kemerahan, dan kita hitung berapa banyak NaOH yang terpakai. Nah, setelah berubah warna, kita hentikan proses titrasi dan kita lihat berapa NaOH yang terpakai pada titrasi CH3COH sebanyak 10 mili. Pada titrasi kedua, NaOH yang dibutuhkan sampai CH3COH terjadi perubahan warna adalah sebanyak, di skala tertulis 15 mili, tapi yang pertama kita telah menggunakan sebanyak 4,7 mili, sehingga hasilnya 15 dikurang 4,7 yaitu 10,3. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan kadar asam asetat. Tadi setelah kita praktikum, kita kan menggunakan dua volume asam asetat. Yang pertama yaitu 5 mili, yang kedua 10 mili. Nah, pada titrasi yang 5 mili, pada awalnya volume NaOH di biuret adalah 0. Selanjutnya setelah kita titrasi sampai terjadi perubahan warna, berubah menjadi di skala menunjukkan 4,7. Sehingga total NaOH yang digunakan dalam proses titrasi CH3COH adalah sebanyak 4,7 ml. Nah, selanjutnya pada titrasi kedua, kita menggunakan volume larutan CH3COH sebanyak 10 mili. Dan kita titrasi sampai terjadi perubahan warna. Pada awal titrasi, di skala biuret menunjukkan volume 4,7 mili. Selanjutnya kita titrasi sampai terjadi perubahan warna, skala menunjukkan 15 mili. Nah, yang terpakai adalah 15 dikurang 4,7 yaitu sebanyak 10,3 mili. Untuk selanjutnya kita cari kadar asam asetat menggunakan rumus berikut: 100 dibagi dengan volume CH3COH dikali dengan NaOH atau konsentrasi NaOH dikali dengan volume NaOH yang terpakai dalam titrasi dikali dengan berat molekul atau Mr dari CH3COH dibagi 1000. Nah, untuk yang pertama kan kita menggunakan 5 mili. Berarti 5 mili CH3COOH kadar dari 5 mili CH3COH sama dengan 100 per volume CH3COH. Kan tadi volumenya ini ya 5 mili dikali dengan NaOH atau konsentrasinya 0,1 dikali dengan volume NaOH. Volume yang terpakai pada titrasi 5 mili adalah sebanyak 4,7 mili. Selanjutnya dikali dengan berat molekul CH3COH atau Mr dari CH3COH yaitu sebanyak 60 SMA.
dibagi 1000. Nah, selanjutnya kita cari hasilnya, yaitu 100 dibagi 5 mili adalah 20. 0,1 dikali 4,7 mili dikali 60 per 1000 adalah 0,0282. Nah, selanjutnya kita kalikan. Jadi hasil akhirnya 0,564 NSMA. Nah, jadi kadar CH3COH dari 5 mili sebanyak 5 mili itu adalah 0,564 NSMA. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua yang menggunakan 10 mili larutan CH3COH. Berarti kadar 10 mili CH3COH ini sama dengan, rumusnya tetap sama, 100 per volume CH3COH. Yang kedua kita gunakan 10 mili dikali dengan konsentrasi NaOH atau 0,1 N dikali dengan volume NaOH yang terpakai selama titrasi, yaitu 10,3, dikali dengan berat molekul atau MR dari CH3COH, yaitu 60, dibagi 1000. Selanjutnya kita cari hasil akhirnya, yaitu 100 dibagi 10 hasilnya 10, dan 0,1 dikali 10,3 dikali 60 per 1000 hasilnya 0,0618, kemudian dikali 10 hasil akhirnya adalah 0,618 NSMA. Nah, ini adalah kadar dari 10 mili asam asetat dan ini 0,6564 adalah kadar dari 5 mili asam asetat. Sekarang kita lanjut di percobaan yang kedua, yaitu asidimetri, di mana kita menentukan kadar larutan basa NH3 menggunakan larutan standar asam HCl yang telah diletakkan ke dalam biorek. Untuk langkah kerja pertama adalah kita menuangkan sebanyak 5 mili amoniak atau NH3 sebanyak 5 mili NH3 ke dalam Erlenmeyer pertama. Yang kedua, kita memasukkan 10 mili larutan NH3 ke dalam Erlenmeyer yang kedua. Kemudian kita tambahkan dengan indikator metil oren sebanyak 2 atau 3 tetes. Di sini kita masukkan 2 tetes. 1, 2, 1, 2. Selanjutnya kita aduk larutan dan kita amati warnanya. Di sini warna yang terbentuk adalah warna oranye. Selanjutnya adalah kita titrasi menggunakan larutan asam HCl. Yang pertama kita titrasi 5 mili NH3. Sampai terjadi perubahan warna. Nah,
Setelah terjadi perubahan warna, bisa kita bedakan yang NH3 sebanyak 5 mili telah selesai dititrasi dan mengalami perubahan warna dari yang awalnya berwarna oranye menjadi kemerahan. Selanjutnya kita hentikan titrasi dan kita lihat berapa banyak HCl yang terpakai. Nah, pada skala Biuret menunjukkan HCl yang terpakai pada titrasi 5 mili NH3 adalah sebanyak 0,5 mili. Selanjutnya kita titrasi NH3 sebanyak 10 mili menggunakan larutan HCl dan kita lihat sampai terjadi perubahan warna. Setelah terjadi perubahan warna seperti ini, dari yang awalnya oranye menjadi merah, selanjutnya kita hentikan titrasi dan kita lihat berapa HCl yang terpakai. Nah, setelah kita lihat pada awal titrasi tadi skalanya menunjukkan 0,5, sekarang telah berubah menjadi 1,5. Berarti total dari HCl yang terpakai untuk titrasi 10 mili larutan NH3 adalah sebanyak 1 mili. Setelah kita lakukan percobaan, selanjutnya kita masuk ke langkah perhitungan untuk menentukan kadar dari NH3. Nah, volume larutan NH3 atau amoniak yang kita gunakan tadi dalam percobaan ada dua. Pada Erlenmeyer pertama kita menggunakan 5 mili dan Erlenmeyer kedua menggunakan 10 mili. Nah, HCl yang terpakai pada titrasi 5 mili adalah sebanyak 0,5 mili dan HCl yang terpakai pada titrasi kedua yaitu sebanyak 1 mili karena 0,5 dikurang 1,5 menghasilkan 1 mili. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur kadar dari NH3 atau amoniak dengan rumus 100 per volume NH3 dikali dengan konsentrasi HCl dikali dengan volume HCl dikali dengan BM NH3 dibagi 1000. Nah, langsung saja untuk NH3 yang 5 mili atau pada Erlenmeyer pertama 100 per 5 mili dikali dengan konsentrasi HCl adalah 0,1 N dikali dengan volume HCl yang terpakai pada titrasi 5 mili NH3 adalah sebanyak 0,5 mili dikali dengan berat molekul atau MR dari NH3 yaitu adalah 17. Selanjutnya dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 100 per 5 yaitu 20 dan hasil dari 0,1 dikali 0,5 dikali 17 per 1000 adalah 0,00085 dan hasil akhirnya adalah 0,017 NSMA. Nah, ini adalah kadar dari larutan amoniak. Selanjutnya adalah untuk yang 10 mili dengan rumus yang sama yaitu 100 per 10 mili amoniak dikali dengan 0,1 N dikali dengan 1 mili dikali dengan 17 dibagi 1000. Hasilnya adalah 10 dikali 0,0017 NSMA dan hasil akhirnya adalah 0,017 NSMA. Nah, ini adalah hasil akhir dari kadar larutan amoniak. Baiklah, sekian praktikum kita pada kali ini yaitu mengenai asidimetri dan alkalimetri. Semoga dapat adik-adik mengerti. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.